Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susetya Sekar Kumala, nomor presensi 30 dari kelas 11 dari JKT1. Dengan adanya video ini, saya akan memenuhi tugas tentang perencanaan dan pengalamatan jaringan oleh Bapak Rifai Aziz. Video kali ini akan menjelaskan tentang materi subnetting. Nah, apa itu subnetting? Subnetting adalah teknik memecah suatu jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil dengan cara mengorbankan bit host ID pada subnet mask untuk dijadikan network ID baru. Subnetting hanya dapat dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Nah, selanjutnya adalah fungsi subnetting. Fungsi subnetting tersendiri antara lain adalah satu, mengurangi lalu lintas data jaringan sehingga data yang lewat di perusahaan tidak akan bertabrakan atau macet. Yang kedua, teroptimasinya unjuk kerja jaringan. Yang ketiga, pengelolaan yang disederhanakan. Dan yang keempat adalah membantu pengembangan jaringan ke arah jarak geografis yang menjauh. Cara kerja subnetting. Subnetting adalah kunci untuk menciptakan jaringan komputer yang cepat dan efisien. Jaringan yang kompleks berubah menjadi jaringan yang tangguh ketika lalu lintas memiliki rute yang efisien untuk dilintasi melalui jaringan. Subnet memungkinkan lalu lintas jaringan melewati router dalam jumlah minimum sehingga paket data hanya perlu menempuh jarak yang lebih pendek dengan mengikuti mini route untuk mencapai tujuan target dalam jaringan yang lebih luas. Alamat IP bertindak sebagai identitas perangkat keras di jaringan. Kita dapat menemukan lokasi perangkat tertentu jika alamat IP ini diatur secara logis dan dapat dimengerti. Nah, disinilah subnetting itu berperan. Subnetting tidak hanya membantu dalam melokalisasi peralatan jaringan, tetapi juga membantu menjaga efisiensi dan ketertiban di seluruh jaringan. Dengan subnetting, penggunaan alamat IP dibatasi pada beberapa perangkat. Nah, sebelum lanjut ke cara perhitungan subnetting, kita perlu tahu terlebih dahulu nih apa itu subnet mask. Subnet mask adalah sebuah metode yang digunakan untuk menambah jaringan. Metode penambahan jaringan ini dilakukan dengan cara menambah jaringan komputer menjadi ukuran yang lebih kecil atau subnetwork. Pemecahan atau pembagian jaringan hanya dapat diterapkan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Praktik pemecahan ini juga dikenal dengan istilah subnetting seperti yang sudah kita bahas di awal tadi. Subnet pada dasarnya memiliki penunjuk yang mirip seperti prefix, di mana setiap bit dari IP address-nya termasuk ke dalam network ID. Bit yang diset ke nilai 1 digunakan untuk network identifier, sedangkan nilai 0 untuk host identifier. Berikut format penggunaannya. Nah, sekarang kita langsung saja ke cara perhitungan subnetting. Di sini saya sudah ada subnetting kelas C untuk cara perhitungan kali ini. Contohnya, di sini sudah ada sebuah kotak, ini desimalnya untuk menghitung subnet mask nanti. Nah, yang pertama kita perlu misal kita mengambil contoh menggunakan prefix 28. Menggunakan prefix 28, seperti yang sudah kita ketahui bahwa prefix 28 itu berarti ada angka biner 1 sebanyak 28, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 25, 26, 27, 28, dan 4 biner 0. Nah, karena ini kelas C, berarti yang digunakan hanya oktet keempat saja. Berarti yang digunakan yang ini ya guys. Nah, ini yang warna oranye. Lalu untuk angka satunya kita masukkan ke desimal ini, tabel kotak desimal ini. Kita masukin saja karena ada angka 14, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, untuk mencari subnet masknya, berarti ini 128 ditambah 64 ditambah 32
ditambah 16. Nah, ini menghasilkan angka 240. Berarti bisa diketahui bahwa jika ini 255, satu-satunya 255 ya. 255, ini 255. Nah, ini yang warna orange ini 240. Berarti subnet massnya adalah 255.255.240. Kemudian untuk perhitungan yang selanjutnya adalah mencari jumlah subnet. Nah, untuk jumlah subnet kita menggunakan rumus 2x, di mana variabel x mempresentasikan jumlah bit yang bernilai 1 pada subnet mask. Nah, karena kita akan melakukan subnetting IP kelas C, maka kita hanya perlu memperhatikan jumlah bit yang bernilai 1 pada oktet keempatnya saja. Ini A, jumlah subnet. Rumus yang sudah diketahui tadi adalah 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat, di sini angka satunya pada oktet keempat ada 4, berarti 2 pangkat 4, dan menghasilkan 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Berarti jumlah subnetnya adalah 16 subnet. Yang kedua, kita menentukan jumlah host per subnet. Nah, untuk mencari jumlah host per subnet ini kita menggunakan rumus 2y-2, di mana variabel y mempresentasikan jumlah bit yang bernilai 0 pada subnet mask. Seperti mencari jumlah subnet di atas, kita hanya perlu memperhatikan jumlah bit yang bernilai 0 hanya pada oktet yang keempat saja. Nah, ini berarti untuk jumlah 0-nya ini ada 4 juga, berarti kita 2 pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan 16 dikurangi 2 sama dengan 14 host, seperti ini. Nah, yang ketiga kita menentukan menentukan blok subnet. Untuk mencari blok subnet ini, rumusnya adalah 256 dikurangi subnet mask. Subnet mask yang kita miliki adalah 240, berarti 256 dikurangi 240. Di sini menghasilkan angka 16. Berarti untuk network ID-nya ini kelipatan 16, dimulai dari angka 0, 16, 32, dan seterusnya sampai angka 240. Selanjutnya, setelah menghitung dari 3 jumlah subnet, jumlah host, dan blok subnet tadi itu, kita akan mencari tabel subnettingnya. Nah, ini di sini sudah ada network ID dari 0, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 208, 224, dan yang terakhir adalah 240. Nah, untuk mencari yang pertama itu kita mencari yang IP awalnya. Untuk mencari IP awal, kita menambah jumlah network tadi dengan ditambah 1, berarti yang 0 jadi 1, yang 16 jadi 17, pokoknya ditambah 1 sampai 240, berarti jadinya 241. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan menentukan IP akhir dan broadcast yang belum ya. Nah, sesuai pembelajaran yang sudah diberikan kepada kelas saya,
Untuk mencari seperti ini kita harus menentukan broadcastnya terlebih dahulu. Nah, broadcast untuk network yang paling akhir yaitu 240 itu sudah pasti 192.168 titik sekian dan belakangnya 255. Nah, untuk menentukan IP akhirnya ini tinggal dikurangi 1 dari jumlah broadcast. Jadi jumlah broadcast yang tadi 255 dikurangi 1 menjadi IP akhir dari network 240 yaitu 254. Untuk mencari IP akhir dan broadcast IP yang lain, kita perlu menggunakan cara, yaitu tetap saja broadcast yang dicari terlebih dahulu adalah kita menggunakan IP awal IP network yang sesudahnya. Jadi kita menggunakan network 192.168.1.240 untuk mencari broadcast dari network 224. Nah, itu dikurangi 2. IP awal dari network 240 itu kita kurangi 2 dan menghasilkan untuk broadcast 224. Di mana hasilnya adalah broadcast network 224 adalah 239 itu dihasilkan dari 241 dikurangi 2 menghasilkan 239. Nah, untuk IP akhirnya ini sama, dikurangi 1 dari broadcast yang di bawah, 239 dikurangi 1 dan menghasilkan 238. Begitu juga dengan IP yang lain, kita menggunakan IP awal yang sebelumnya. Jadi kita mengerjakannya itu dari belakang, dari yang IP yang paling akhir dulu untuk mencari broadcast dan IP akhirnya. Kita lakukan ke semua network. Jadi singkatnya itu kalau broadcast dikurangi 2 dari IP yang sebelumnya, sedangkan IP akhir dikurangi 1 dari broadcast, dan jika IP awal itu ditambah 1 dari network. Nah, ini sudah semua, sudah jadi. Ini adalah tabel subnetting dari Prefik 28.